Dan jangan sampai ketinggalan. Yeay. Selamat malam. Kita berjumpa lagi pada malam hari ini setelah kita melewati sepanjang hari. Namun sebelum kita mendengar lagi kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah menolong kami sepanjang hari ini, melewati setiap ujian dan pencobaan dalam kehidupan kami. Namun Tuhan telah memberi kemenangan kepada kami, sampai kami boleh mempersiapkan diri kami lagi, diisi oleh kebenaran firman Tuhan, untuk kami memasuki tempat kami untuk beristirahat. Dalam nama Yesus kami membaca kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, malam hari ini pembacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur 126. Ayat yang pertama sampai yang ketiga saya bacakan. Mazmur 126 ayat yang pertama. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ayat ketiga merupakan ayat bagian perenungan kita, bahwa Tuhan yang telah melakukan perkara besar kepada kita. Apa yang kita boleh rasakan sepanjang hari ini? Perkara besar mana yang Tuhan telah nyatakan lagi dalam hidup kita? Bahkan lebih daripada itu, kita telah mengerti Dia telah melakukan perkara besar di dalam kita karena Dia telah menyelamatkan kita. Dia telah membawa kita untuk terus dikuduskan, terus dibenarkan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Inilah perkara yang besar. Kehidupan kita tidak lepas dari dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Namun selalu Dia datang kepada kita. Dia selalu sedia untuk mengampuni kita. Sebab itu di dalam Lukas 24 ayat yang ke-47 dan ke-48, ini menjadi suatu peringatan buat kita. Di dalam Injil Lukas dicatatkan bahwa berita tentang pertobatan dan pengampunan itu harus disampaikan kepada seluruh bangsa. Saya bacakan Lukas 24 ayat yang ke-47 dan 48. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu adalah saksi bahwa pengampunan dosa itu sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan. Namun kita perlu bertobat supaya pemulihan terjadi di dalam kehidupan kita. Sebagaimana pemazmur tadi katakan, bahwa Allah sedang bekerja hari-hari ini. Dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, Allah sedang mengerjakan keselamatan yang sempurna itu akan menjadi bagian kita. Ketika Tuhan memulihkan Sion, keadaan kita seperti orang bermimpi. Ketika pada waktu itu mulut kita akan penuh dengan tertawa, dengan sorak-sorai. Kita seperti bermimpi, seperti kita tidak mengerti apa-apa. Tetapi ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, kita harus terus mengerti bahwa hidup kita ini terus dipulihkan sampai sempurnanya.
Ini yang diperlukan oleh setiap orang yang masih ada di dalam dunia ini. Kita perlu pada hari-hari kita hidup dalam pertobatan dan pengampunan dosa menjadi bagian kita. Banyak orang tidak mengerti untuk menghindarkan hidupnya dari dosa. Mereka tidak tahu jalannya kemana, tetapi kamu adalah saksi. Mari kita bawa orang-orang untuk mengenal Yesus adalah juru selamat dunia ini. Yesus yang empunya kuasa. Dia sebagai Allah yang benar. Dia empunya kuasa di langit dan bumi, dan hanya Yesus yang sanggup mengampuni segala dosa. Namun dikatakan dari Injil Lukas tadi, berita pertobatan, mari kita merubah hidup kita, cara hidup kita. Bertobat untuk diampuni, untuk dipulihkan sampai sempurnanya. Bagian yang lain dari firman Tuhan katakan, tetaplah kita berpengharapan. Sekalipun pada hari-hari ini kita menghadapi penderitaan-penderitaan, tantangan-tantangan kehidupan yang harus kita hadapi. Tetapi biarlah terus kita berharap. Bagi orang-orang yang telah menjadi percaya kepada Yesus Kristus, tetaplah percaya, tetaplah berharap bahwa Dia yang sanggup mengampuni kita, Dia yang sanggup memulihkan keadaan kita. Sehingga kita akan terus melaksanakan hidup ini dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Sebagaimana dikatakan Roma 5 ayat yang kelima, pengharapan kita kepada Yesus sebagai juru selamat adalah pengharapan yang benar, pengharapan yang tidak mengecewakan. Kenapa? Roma 5 ayat yang kelima dituliskan, dikatakan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Karena kita telah memiliki, karena kita telah mengenal kasih Allah yang begitu luar biasa untuk mengampuni dosa kita. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh karena Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Hari-hari ini kehidupan kita hanya mengandalkan bagaimana Roh Kudus memimpin kita berjalan maju. Sekalipun banyak air mata, sekalipun banyak tantangan, tetapi mari kita mau berjalan maju. Semakin hari semakin maju. Khususnya Sosianim yang akan memasuki melewati tahun 71 tahun di mana Tuhan telah melakukan perkara yang besar di dalam gereja kita. Mari kita melangkah maju, kita berjalan maju. Sambil kita mencucurkan air mata, sambil kita menabur benih-benih kebenaran, benih-benih kebaikan. Dan kita akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Kita kembali membaca dalam Mazmur 126 ayat yang ke-5 dan ke-6 dituliskan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata dan akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Inilah pengharapan kita. Sosianim, bangkit, kuat, dan menang. Kobarkan terus api Pantekosta yang ada di dalam kita. Untuk kita mengasihi Tuhan, melayani sesama lebih sungguh lagi. Maju di dalam sukacitanya Tuhan. Dan ayat yang keempat dari Mazmur 126, inilah menjadi doa kita pada malam hari ini. Kita mau katakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti Tuhan memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Saya tidak membongkar ayat ini, saya tidak mengulas ayat ini. Tetapi mari ini menjadi doa kita. Pulihkan ya Tuhan keadaan kami. Sosianim boleh terus menjadi maju bersama-sama, melewati tahun-tahun yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan gereja kita. Dan kita melangkah maju bersama-sama. Terus, mungkin masih banyak tangisan-tangisan, tetapi kita percaya kita akan menuai dengan sorak-sorai. Dan kita akan pulang membawa berkas-berkas Tuhan. Mungkin keadaan kita masih bermimpi. Sebentar malam kita akan masuk di dalam istirahat kita. Kita harus punya mimpi-mimpi. Mimpi-mimpi yang ditetapkan oleh Tuhan. Untuk melihat gereja Tuhan
akan terus menjadi gereja yang disempurnakan di dalam Dia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk perenungan firman-Mu pada malam hari ini. Kami sungguh percaya Engkau Allah yang akan memulihkan keadaan kami ya Tuhan. Dan Engkau akan berbuat lebih banyak lagi. Engkau kerjakan seturut mau-Mu di dalam pribadi-pribadi kami, jemaat Sosyanim. Jemaat yang dinanti-nantikan oleh Tuhan. Bekerjalah ya Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Ketika masih banyak kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran kami. Tetapi kami mau Tuhan, Engkau memulihkan kami. Engkau memulihkan Sion, Engkau memulihkan gereja kami. Supaya kami terus ada di dalam jalan dan rencana Tuhan. Berkati semua Tuhan umat-umat-Mu yang telah mendengar lagi kebenaran firman-Mu ini. Sehingga umat Tuhan terus dipersiapkan menjadi gereja yang dewasa untuk ada bersama-sama dengan Tuhan. Untuk siap menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Terpuji nama-Mu Tuhan, sempurnakan firman-Mu, hamba-Mu berhenti, tapi kami percaya Tuhan akan tolong kami untuk dapat mengerti bagaimana kami harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku.